starter lewat remote. Pencet petir 2 kali. Ini ada JD injeksinya. Jadi tunggu 3 detik baru nyala mesin. Untuk mematikannya pencet gembok terbuka. Bismillah, Assalamualaikum. Hari ini aku mau review bagaimana cara pasang alarm 9 atau luminous di motor Honda Vario. Ini sebenarnya berlaku juga untuk merek alarm yang lain seperti MP1, MP2, MP Smart Key, Phoenix Injeksi, Panastar, dan yang lain-lainnya. Soalnya semua alarm pasti soketnya sama. Cuma mungkin perbedaan kabelnya ya. Perbedaan kabel itu pun cuma perbedaan kabel oranye. Terkadang ada yang kabel oranye tuh coklat, tapi rata-rata sih kabel ke kontaknya tuh warna oranye gitu. Oke, sebelum pemasangan ini aku jelasin dulu satu-satu fungsi dari kabel-kabel ini. Nah, oke, kabel merah ini ke positif aki atau ke positif kontak. Kabel hitam ini ke negatif aki atau bisa juga ke bodi motor. Kemudian kabel biru ini ke starter. Nah, nanti kenapa ada kabel birunya tuh harus pakai relay? Nah, itu berarti motornya tuh dia arusnya negatif seperti motor Fiction R15. Pokoknya rata-rata Yamaha itu dia starternya min, jadi harus pakai relay itu. Nah, kalau untuk motor Vario dia starternya udah plus, jadi nggak perlu pakai relay tambahan lagi. Karena fungsi relay untuk di alarm kalau bukan buat ke standar samping, dia untuk mengubah arus positif dari positif ke negatif gitu. Jadi nggak benar kalau ada yang bilang relay buat alarm itu buat penghemat listrik lah, buat penghemat daya lah, atau buat pengaman lah, itu nggak benar gitu. Jadi lebih tepatnya relay itu ada yang diperlukan, ada yang enggak gitu. Oke, kemudian tadi sekarang kuning ya. Kuning ini ke sen kiri dan sen kanan. Jadi ada dua ya, satu ke sen kiri, satu ke sen kanan. Ini bolak-balik nggak apa-apa, nggak akan koslet. Dia mengeluarkan arus positif ke sen kiri dan sen kanan. Kemudian terakhir, dua lagi nih. Ini kabel abu-abu. Abu-abu ini fungsinya buat cut engine. Nah, ini menurut aku ini adalah kabel yang terpenting di alarm. Karena fungsinya itu sebagai cut engine. Nah, makanya kenapa alarm ketika aktif itu nggak bisa di starter motornya, karena kabel abu-abu ini dia memutus arus, jadi motor nggak akan bisa di starter. Ini penyambungannya bisa ke pulser atau ke standar samping. Kalau buat pemula lebih baik ke pulser aja langsung, soalnya nggak perlu ada rangkaian relay lagi. Tapi kalau pingin rapih pemasangannya dan gak mau kupas kabel, itu ke standar samping, hanya saja pakai relay. Nah, tapi khusus buat video ini saya nggak pakai relay dulu, kecuali nanti ke depannya insya Allah kalau mau ada yang request pakai relay mah nggak. Itu perlu pakai relay 5 kaki dan soket yang 3 pin gitu. Oke, nah ini kontak ini ke kabel oranye ini ke kontak ya, ke input kontak. Nah, ini tuh ada yang unik ya buat motor Vario. Ini khusus motor Vario sama Beat nih. Sama CBR juga. Motor Vario, Beat sama CBR. Jadi nah, dari satu kabel ini nanti harus dibuat dua cabang ya. Karena kenapa? Kalau misalnya cuma satu doang nanti, jadi ada sekitar 4 kabel ya di kontak tuh, di soket kontak tuh ada 4 kabel. Nah, dari satu kabel oranye ini harus masuk ke 2 kabel, ke kabel hitam sama kabel hitam garis putih. Kalau cuma masuk ke kabel hitam doang, nantinya ketika starter lewat remote dia cuma nyala mesin doang, tapi lampu indikator di speedometer tuh nggak akan nyala.
gitu kan. Ini ada fitur shutter layout remote ya gitu, makanya kalau pingin nyala secara normal harus dijambar seperti ini, harus dua. Jadi dari satu kabel ini dua masuknya. Ini khusus motor Vario, terus CBR bit ya. Oke, setelah dibongkar seperti ini, dibongkar depan sama dashboardnya ya. Oke, biar lebih leluasa, biar nggak usah kodok-kodok. Nah, cari selongsong yang seperti ini, diangkat aja. Nah, ini ada dua soket. Dalam selongsong ini ada dua soket, ada merah ada putih. Sekarang kita paling gampang dulu nih, kita masang kabel kuning dari alarm ke sen kiri sen kanan. Nah, kita cari soket warna putih kayak gini, kemudian cari kabel oranye dan kabel biru muda. Nah, ini teh kabel sen kiri dan sen kanan. Langsung aja ya, cara paling mudah untuk pemasangan alarm itu dengan di jumper. Ada 3 cara sebenarnya. Pertama di jumper seperti ini. Nah, pertama di jumper seperti ini. Nah, kedua kalau pingin lebih rapi atau biar lebih kuat, ini pakai alat pembuka skun. Jadi skunnya dilepas, nanti si kabelnya dililit di skun itu, kemudian disolder. Tapi karena ini kita biar lebih praktis, dan sebenarnya ini juga aman sih. Cuma kalau pengen lebih rapi pakai alat pembuka skunnya. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, di jumper aja. Ketiga tuh kalau ketiga pakai soket. Nah, kalau soket tuh dia lebih lama lagi. Terkadang ada sih customer saya yang pingin pakai soket, itu boleh, cuma nambah biaya dan harus ngerakit dulu lama gitu. Oke, langsung aja jumper seperti ini ya. Kabel kuning 1 ke oranye, kabel kuning satunya lagi ke biru. Nah, ini karena ini kabel birunya nih, kelihatan ya, kabel birunya tuh ke tengah nih, tuh paling tengah ya. Nah, di sini ada di sebelahnya nih yang kosong nih, masukin dulu ke yang kosong, masukin dulu, kan keluar kayak gini nih. Nah, setelah keluar kayak gini, masukin ke tengah, biar nggak ngeganjel. Kalau kita ngambilnya dari samping, dia pasti ngeganjel pas ditutupnya gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, gini ya. Oke, seperti ini. Langsung aja masukin. Nah, jadi seperti ini dia, kejepit tuh, dia diem. Ini tuh kuat, insya Allah aman. Kalau pingin lebih rapi lagi, disolasi aja nih soketnya tuh. Sekarang kabel birunya ke starter. Nah, soketnya tuh warna merah di sampingnya. Warna kabelnya
warna kabel starter di Vario itu kuning. Nah nih, kuning garis hijau, kelihatan nggak? Bentar ya. Nah nih, kuning garis hijau. Kalau yang tadi kan sen kiri itu oranye, kalau sen kanannya biru muda tuh. Kalau sekarang starter itu kuning garis hijau. Oke. Sama kayak tadi, langsung aja jumper. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau misalnya nyisa kayak gini, berarti harus dipotong lagi tembaganya. Kalau nyisa kayak gini kurang rapi ya. Nah, udah aku potong. Nah, segini aja nih nyisainnya, biar nggak terlalu offset. Oke, udah 3 kabel. Sekarang kabel berikutnya kontak. Kabel dari alarm warna oranye. Nah, sekarang kabel soket kontak di motor Vario tuh ini nih. Tuh, beda sendiri ya. Ini nggak akan ketuker sih insya Allah. Beda sendiri soketnya. Nih posisinya. Oke. Posisinya dekat kontak. Tuh. Dekat kontak. Tuh ya, posisinya dekat kontak. Memang nyambung ke kontak. Pokoknya mah kalau bingung, ini aja diurut dari mulai kepala kontak sampai ke bawah. Pasti ntar nemu soket yang kayak gini. Oh, dia ada 4 kabel di dalamnya. Warna kabelnya ada 2 ya. Hitam polos. Nah, ini hitam polos nih. Satunya lagi hitam garis putih. Jadi dari satu kabel alarm ini yang berwarna oranye dijadiin 2 gini, 2 cabang. Satu di jumper ke hitam polos, satunya lagi ke hitam garis putih. Jadi 2 kayak gini ya. Oke, langsung aja di jumpernya kayak tadi. Nah, kemudian kabel abu-abu ke pulser. Oh, sekali lagi kalau misalnya nggak mau kupas kabel, ini harus pakai relay. Nanti itu di video selanjutnya ya, kalau misalnya banyak yang request. Tapi karena ini pingin langsung aja biar lebih praktis, ini harus kupas kabel, nyambungnya ke pulser. Nah, cari song-song yang kayak gini. Ini cuma ada 1 kok di bagian depan. Tepatnya tuh posisinya tuh nggak jauh sama kontak ya. Nah, buka. Nah, cara ngelepas ini kayak gini. Nah, ini jadi ada pin gitu. Ada pin di atasnya. Ini pencet aja. Tekan, langsung goyangin kiri kanan.
kiri kanan kiri kanan. Oh, agak susah nih, udah lama nggak dibuka. Oke, kemudian cari kabel biru garis kuning. Nah, kayak gini nih warna kabelnya nih. Biru garis kuning. Jangan kebalik ya, soalnya ada yang sebelahnya lagi warna kuning garis biru. Nah, kuning garis biru. Kenapa apa bedanya? Kalau misalnya kuning garis biru, dia warna yang mendominasinya tuh kuning, sedangkan birunya sedikit. Tapi kalau kalau yang ini birunya mendominasi, kuningnya sedikit. Jadi namanya biru garis kuning. Nah, langsung kupas aja kayak gini. Dikubas kemudian dililit. Kalau pengen lebih kuat disolder bisa. Jangan lupa diisolasi. Nah, sekarang kabel terakhir dan paling mudah. Ini tinggal kaki aja. Hitam ke kutub negatif, merah ke kutub positif. Nah, kenapa ini pemasangannya terakhir? Meminimalisir konsleting. Kalau misalnya salah pasang tadi, sedangkan kabel merah udah tersambung ke positif aki, nanti itu udah ada arus yang masuk. Jadi takutnya nanti malah konslet. Jadi disarankan dua kabel ini terakhir aja, terutama kabel merah ini terakhir. Tinggal ke ini merah ke positif aki, hitam ke negatif. Nah, seperti ini. Merah ke positif, hitam ke kutub negatif. Oke, langsung aja kita tes. Nah, ini langsung colok aja. Oke, kita coba ya. Gembok tertutup buat nyaktifin alarm. Gembok terbuka untuk ngebuka. Nah, sekarang kita coba starter lewat remote. Pencet petir 2 kali. Ini ada JD injeksinya. Jadi tunggu 3 detik baru nyala mesin. Untuk mematikannya pencet gembok terbuka. Oke, kemudian kita sekarang coba anti bobolnya ya. Apakah masih bisa dinyalain atau nggak bisa? Aktifkan dulu gembok tertutup. Kemudian kita kontakkan apakah bisa dinyalain atau enggak. Kalau misalnya berfungsi dengan benar, ini nggak bisa dinyalain. Seperti ini. Tuh, nggak bisa ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa dinyalain tuh kayak gini nggak bisa ya. Tuh, ini engine-nya nyala, dia nggak bisa dinyalain berarti. Normalkan gembok terbuka. Nah, setelah dinormalkan baru bisa. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kalau misalnya udah ada yang coba terus berhasil, jangan lupa komen. Atau ada yang masih bingung, jangan lupa juga komen di bawah. Kalau misalnya ini bagus, jangan lupa share, subscribe, biar tambah semangat. Terus kalau misalnya mau request motor apa lagi yang mau dibikinin kontennya, dibikinin tutorialnya, request aja di kolom komentar. Karena setiap motor itu cara pemasangannya berbeda-beda.